أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 22, penjelasan tentang musnahnya sesuatu atas perintah Allah Ta'ala. Malaikat maut diperintahkan Allah yang maha luhur untuk meniup memusnahkan lautan, sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman, yang artinya setiap sesuatu akan hancur kecuali zatnya, dalam surat Al-Qasas ayat 88. Lalu malaikat maut mendatangi lautan sembari berkata, "Telah habis masamu." Lalu lautan berkata, "Izinkan aku sehingga aku menangisi diriku." Lautan pun berkata, "Di mana ombak-ombakku? Di mana keajaibanku?" Telah datang perintah Allah. Lalu malaikat maut membentaknya sekali seruan, maka seolah-olah airnya pun tidak ada atau habis. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung-gunung sembari berkata, "Telah habis masamu." Lalu gunung-gunung berkata, "Izinkan aku sehingga aku menangisi diriku." Gunung-gunung pun berkata, "Di mana ketinggianku? Di mana kekuatanku?" Telah datang perintah Allah. Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka gunung pun hancur. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi sembari berkata, "Telah habis masamu." Lalu bumi berkata, "Izinkan aku sehingga aku menangisi diriku." Bumi pun berkata, "Di mana kerajaan-kerajaanku? Di mana pohon-pohonku? Di mana sungai-sungaiku dan berbagai macam tumbuhanku?" Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka berguguranlah dinding-dindingnya dan keringlah mata airnya. Kemudian malaikat maut naik ke atas sembari membentak, maka matahari dan bulan menjadi gerhana, bintang-bintang pun berjatuhan. Kemudian Allah bertanya, "Wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut pun menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau maha hidup dan tidak akan mati. Hanya tersisa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Malatul Arsh, dan aku yang lemah di hadapanmu." Lalu Allah berkata, "Cabutlah ruh mereka." Malaikat maut pun mencabut ruh mereka. Kemudian Allah berkata, "Wahai malaikat maut, apakah kamu tidak mendengar firman-Ku?" Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dalam surat Ali Imran ayat 185 atau Al-Anbiya ayat 35 atau Al-Ankabut ayat 150. "Sedangkan kamu adalah makhlukku, maka matilah." Lalu malaikat maut pun mati. Dan di dalam sebuah khobar, kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh dirinya sendiri. Dia pun datang ke tempat di antara surga dan neraka. Dia memandangkan wajahnya ke langit, lalu melepas ruhnya. Ia pun menjerit sekali jeritan. Jika semua makhluk hidup masih hidup, maka mereka akan mati karena jeritannya. Kemudian malaikat maut berkata, "Jika aku mengetahui penderitaan ini dalam lepasnya ruh, maka aku akan lebih penuh kasih sayang dalam mencabut ruh orang-orang mukmin." Kemudian malaikat maut mati dan tiada tersisa seorang pun kecuali Allah. Di dalam khabar yang lain Allah berkata, "Pergilah dan matilah di antara surga dan neraka."
Lalu malaikat maut mati di sana dan tiada tersisa seorang pun kecuali Allah. Maka tetaplah dunia dalam keadaan rusak. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.